Kalau ini terakhir ke toharoh ingkang arupi tayamum. Sameneika kita nglajengaken sholat sasampunipun sesuci lajeng nglampahi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga syarat yang keempat ini ingkang arupi ngawruhi waktu, mengetahui waktu ini ketika seseorang sholat
kok di dalam hatinya ragu waktunya sudah masuk atau belum, justru malah sholatnya nggak sah, walaupun toh sebenarnya waktunya sudah masuk, tetapi di dalam pikirannya, di dalam hatinya kok ragu malah betul sah. Menawi misalipun pas boten ngangge jam atau HP di perjalanan, sehingga mengetahui waktu itu maksudnya adalah meyakini waktunya sudah masuk. Yang terakhir adalah yang kelima, menghadap kiblat. Ya, nampak menawi kiblatnya salah. Ini biasanya terjadi ketika di dalam perjalanan atau di tempat yang baru, kadang keliru sholatnya madhep itu aler itu kita dibalik. Ketika tahu bahwa sholatnya itu tidak menghadap kiblat, maka harus diulang. Nek boten ngertos saterusé disampun, boten ngertos. Kan tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Boleh untuk tidak menghadap kiblat, yaitu sholat pada waktu perang. Yang jawab saat ini kata saya sangat kecil untuk terjadi. Yang kedua, sholat sunnah di atas kendaraan itu boleh sholat untuk dengan tidak menghadap kiblat. Tetapi untuk yang nomor dua, sholat sunnah di atas kendaraan yang boleh tidak menghadap kiblat itu pada waktu mulai sholat takbiratul ihramnya harus menghadap kiblat. Misalnya pas konten kendaraan sedikit, itu syarat sah sholat, ada syarat wajib. Kalau yang anak Islam balik berakal, ini syarat sahnya. Wa arkanus sholati, rukune sholat wonten 18, wonten 18. Pertama adalah niat. Yang kedua berdiri bagi orang yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu nggih kalimat Allahu Akbar sama tune niat itu namine takbiratul ihram. Jadi wajib mengucap Allahu Akbar, sholli fardhu subhi raka'ataini ma'muman atau imaman atau sendirian. Sholli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ucap Allahu Akbar itu wajib karena rukun. Niku namine takbiratul ihram. Takbir-takbir yang lain itu sunnah. Takbir pada waktu rukuk, kemudian mau sujud, bangun sujud, itu sunnah. Yang wajib takbir utama. Kemudian membaca Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Di dalam mazhab Syafi'i, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Fatihah sehingga wajib dibaca. Menawi mazhab Maliki boten, mila mayoritas di Makkah, amargi Makkah niku mazhabnya adalah mazhab Maliki. Niku Fatihahnya tidak memakai bismillah, tetapi langsung alhamdulillah. Tapi mazhab Syafi'i yang kita anut, kita ikuti, bismillah itu termasuk adalah ayat dari Fatihah sehingga harus dibaca.
Kemudian iktidal, rukunnya itu iktidal, bacaannya itu sunnah. Sami Allahu liman hamidah itu sunnah. Lajeng sujud gerakannya ini wajib, bacaannya juga sunnah, bacaannya sunnah. Kemudian duduk di antara dua sujud niku rukun. Kemudian duduk terakhir pada waktu tasyahud akhir. Yang selanjutnya adalah membaca tasyahud tahiyat ini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ini juga rukun. Yang selanjutnya adalah maos sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, dua-duanya boleh, tidak batal ketika memakai sayyidina, tidak pakai sayyidina juga boten batal, boleh dua-duanya. Kemudian salam yang pertama itu rukun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu rukun. Salam kedua itu sunnah. Cuma ketika salam yang kedua itu sudah didahului oleh batalnya sholat, maka kalau tetap melakukan salam kedua misalnya, sholatnya jadi batal semua. Terus kan, misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngentut, sudah, jangan teruskan salam yang kedua. Kenapa? Kalau salam kedua itu dilakukan berarti dia belum keluar dari sholat. Nah, belum keluar dari sholat kok batal, maka otomatis sholatnya jadi batal semua. Tetapi ketika assalamualaikum yang pertama kemudian batal dan tidak dilanjutkan dengan salam kedua, maka sholatnya sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sudah, betul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bedane rukun dan sunnah di dalam salam ya. Untuk salam yang pertama. Oke. Terus syarat sah sholat ada 5: suci, pakaian suci, badan, kemudian menutup aurat, kemudian mengetahui maksudnya waktu dan menghadap kiblat. Kemudian rukunnya sedanten wonten 17, baik rukun yang ucapan atau yang gerakan. Mulai dari rukun pertama adalah niat, kemudian berdiri itu gerakan, kemudian takbiratul ihram ucapan, dan sampai salam, membaca Fatihah, ruku, iktidal, sujud, bangun dari sujud, kemudian duduk tasyahud akhir dan salam. Niku untuk syarat dan rukun sholat. Bagaimana kalau terkena najis? Maka sholatnya batal, wudunya tidak batal, karena najis tidak membatalkan wudu. Menawi kenging najis, menawi pakaian ya gantos pakaian, dilanjutkan memulai
Yang pertama Ustaz, kaitannya dengan arah kiblat. Bagaimana jika kita di suatu tempat, jadi di suatu tempat kita tidak tahu pasti arah kiblatnya, kita mau melakukan sholat, dan selanjutnya di situ ada perbedaan. Misalnya sekarang mengatakan arahnya ke sana, keyakinan kita arahnya adalah ke sini. Jika terjadi hal seperti itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Bagaimana sholat tidak tahu arah kiblat? Kalau sendiri, maka yang dipakai adalah kemantapan setelah melakukan melalui bahasa begitu istihad, melalui bahasa kita gulai. Jadi namanya itu mencari atau berpikir arah kiblat itu kemana, itu namanya istihad. Rono ya, Rono itu namanya istihad. Ya kecuali kalau pakai kompas nih, menaikkan kompas kan sudah ada masalah. Kompas pasang arah kiblat sudah ke sana, itu yang pakai. Tapi ketika tidak ada kompas, tidak ada penunjuk arah, maka yang dipakai adalah kemantapan atau keyakinan setelah ada perenungan atau mencari arah kiblat atau ijtihad di dalam bahasa fikih. Ketika sendirian, terus mantep ya sudah. Ketika salah betul-betul karena sudah didahului oleh ijtihad tadi. Rono, kita Rono itu namanya istihad. Kalau lebih dari satu orang, ya harus diambil yang sepakat arah mana. Harus ada keputusan. Kalau dua orang misalkan, kemudian yang satu ke arah sana, yang satu ke arah sini, kan tidak ketemu. Maka harus ada keputusan yang diambil bersama, yang diyakini bersama ketika lebih dari satu orang. Tapi kalau sendirian ya sudah mantep bego itu. Karena arah kiblat itu boten. Terus sholat ini kan mengarah ke kiblat Ka'bah ya. Ini boten kedah pas, misalnya Ka'bah itu dah harus lurus sejajar boten. Bahasa Al-Quran itu satrol masjidil haram, arah. Jadi misalnya untuk geser ini boten apa, dah harus pas karena yang diwajibkan adalah arahnya saja. Macam gitu. Kalau perjalanan misalnya nggak tahu apa harus mengulang, misalnya kereta api itu kita nggak tahu arahnya kiblat, kita harus kita. Nah kalau turun tahu mengarah tinggal. Kalau di atas kendaraan termasuk kereta, naik kereta, sholat. Kalau sudah tahu arah kiblatnya benar, apalagi di sholat di atas kendaraan itu yang memungkinkan untuk dilakukan itu dua, setunggal pesawat atau kapal
kendaraan ini ada waktu yang cukup lama untuk belok atau untuk berubah arah, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan sholat di atas kendaraan ini. Kalau ternyata arah kiblat pada waktu sholat di atas kendaraan itu setelah selesai sholat atau setelah turun dari kendaraan, misalnya arah kiblatnya atau salah, dia harus diulang. Kecuali sholat sunnah, ya. Kalau sholat sunnah dengan syarat, kalau apa itu di awal sholat, ketika sholat sunnah harus menghadap kiblat, walaupun toh di tengah sholat arahnya berubah. Manawi sholat sunnah, ya. Betul. Sholat sunnah hajat, apa sholat sunnah itu nih, itu boleh tidak menghadap kiblat, tetapi syaratnya di awal pelaksanaan sholatnya itu harus menghadap kiblat. Sabut? Salah sholat Jumat. Oke. Misalnya kita ketinggalan sholat Jumat, kita datang sudah tasyahud, terus kita itu mau sholat itu sholat Jumat atau sholat Zuhur, terus bagaimana dengan niatnya? Ketinggalan sholat Jumat, sudah tasyahud, imamnya tasyahud, kita baru masuk sholat Jumat, maka niatnya tetap usolli fardhu Jumati rakaataini. Saya lihat sholat Jumat 2 rakaat, Allahu Akbar, langsung ikut duduk tasyahud bersama imam. Sholat Jumat begini. Nah, ketika imam salah, maka dia harus sholat 4 rakaat seperti sholat dulu. Rakaatnya saja. Niatnya tidak apa-apa. Niatnya sholat Jumat. Karena bersama, karena mengikuti imam yang sholat Jumat. Tetapi pelaksanaan rakaatnya adalah 4 rakaat. Maka di dalam permasalahan sholat Jumat itu wonten istilah sholat bila nawa, nawa bila sholat. Sholat niat, tapi gak ono sholatnya. Niatnya kan usolli fardhu Jumati rakaataini. Saya niat sholat Jumat 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi sholatnya gak ono, enggak wujud. Kenapa? Karena sholatnya nanti 4 rakaat. Nawa bila sholat bila nawa, sholatnya papat tapi niatnya luruh dan niatnya Jumat. Tetapi kalau masih menemukan 1 rakaat, misalnya ketinggalan sholat Jumat, hanya menemukan 1 rakaat bersama imam, maka setelah imam salam hanya menambah 1 setelah salamnya imam. Ya, ada 2 pendapat sebenarnya. Boleh menambah 1 rakaat atau menambah 3. Ini menawi ketinggalan, tasih menemukan 1 rakaat. Tapi ketika sudah tidak menemukan sama sekali, harus 4 rakaat, niatnya tetap sholat Jumat. Kalau misalnya khotib juga itu terus ada orang datang sholat itu bagaimana? Jadi khotib sudah naik, Jumat datang langsung ambil sholat. Diperbolehkan, tetapi sholatnya dipercepat. Betul. Pas sholat Jumat, imam khotib sudah naik
dipercepat tetap apa rukun-rukunnya tetap dilakukan ya. Terus yang jelas-jelas yang dilarang itu adalah ketika khotib khutbah kemudian bicara, nah ini yang ngobrol, nah ini yang dilarang. Tapi kalau sholat itu ada. Cuma itu dipercepat karena perintahnya, karena di dalam hadisnya perintahnya adalah untuk mendengarkan khutbah. Sabun? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita dalam perjalanan, Pak. Di atas bis itu kan sudah waktu masuk sholat. Terus posisi kita itu apa namanya? Sakit. Kan tadi kalau sholat wajib kan harus dengan mendikan harus menghadap ke kiblat. Apakah kalau kita di dalam bis itu harus tetap menghadap ke kiblat? Karena kan di bis itu kan tidak memungkinkan gitu. Apakah sholat kita nanti sampai di rumah itu harus diulang lagi atau bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas bis sholat posisi tidak menghadap kiblat. Kalau ini aneh. Insya Allah nanti kalau singgung ada istilah sholat lihurmatil wakti. Jadi ketika sholat ketika di atas kendaraan, di atas bis, kemudian sholat dan ternyata tidak bisa posisi untuk menghadap kiblat. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa sholat yang memungkinkan di atas kendaraan itu saat ini adalah kereta atau pesawat karena ada jarak tempuh yang agak lama sehingga ketika posisi menghadap kiblat itu bisa menyelesaikan sholat. Tapi kalau di perjalanan darat itu bis gitu, utamanya bis itu agak sulit karena cepat untuk terjadi perubahan arah. Kalau sholat di atas bis dan arah kiblatnya itu berubah atau tidak menghadap mengarah kiblat, maka ketika nanti sudah turun, sudah di tempat yang normal atau di rumah harus diulang. Kalau waktunya sudah keluar, sudah habis gimana? Kodok. Jadi kodok itu ada yang istilahnya tadi. Kodok itu enten sing dosa, ada yang tidak dosa. Yang tidak dosa adalah kodok yang karena uzur yang dibenarkan oleh syariat, misalnya lali, keturun dan sebagainya, termasuk kondisi tadi. Tapi kodok yang dosa ya karena sholat waktunya habis dia belum sholat karena kelalaian, teledor, ya, aras-arasan, tetap wajib kodok, tetapi tetap dosa. Jadi kodok bukan nyaur, kodok itu bukan nyaur utang sholat, bukan. Gak ono utang sholat, gak ono. Allah lakukan utang sholat bareng. Memang Allah butuh sholat kita enggak, boten. Terus kodok itu pengertiannya bukan nyaur utang sholat, boten. Tetapi kodok itu pengertiannya adalah melaksanakan sholat di luar waktunya. Ini kodok. Nah, penyebabnya kalau ada penyebab yang ketika kodok itu orang mendapatkan dosa, ada yang penyebabnya itu ketika melakukan tidak mendapat dosa. Termasuk kalau mau di atas bis tetap sholat, tetap sholat di atas bis walaupun
Tapi nanti setelah di tempat yang normal menyampai sampai di rumah harus diulang. Sabut? Iya terakhir. Jadi terkait rukun sholat, Iya. untuk tahiyat awal itu wajib dilakukan atau kalau kita kan lupa di tengah-tengah terus baru tahiyat itu mau tunggu tahiyat awal. Nah itu kita mengulangi sholat atau sholat kita sudah sama. Rukun yang kaitannya dengan rukun sholat. Tasahud awal tadi kok tidak termasuk rukun. Yang rukun kok tasahud akhir, nggih. Tasahud awal, ya tasahud sak duduk termasuk masuk duduk tok. Tasahud awal, tahiyat awal niku mboten rukun, tetapi sunnah. Sunnah dan sunnah di dalam sholat itu ada dua macam. Satu sunnah ab'ad, yang kedua adalah sunnah ghairu ab'ad. Sunnah ghairu ab'ad itu nggih maca surah pendek, maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah, Allahumma firli warhamni wajburni warhamni warzuqni. Niku sunnah ghairu ab'ad. Ghairu ab'ad itu sunnah yang jika tidak dilakukan tidak ada konsekuensi apapun, tidak harus mengganti ini itu tidak. Boten mau surah pendek, boten apa-apa. Mantun Fatihah kalau lina amin hukum, tidak apa-apa, tidak ada surah. Tetapi untuk sunnah ab'ad bila tidak melakukan karena lupa, maka nanti sebelum salat dia disunahkan sujud jahri. Lah sunat ab'ad itu ada secara keseluruhannya ada 5, cuma secara detailnya wonten kalih. Setunggal tasahud awal, yang kedua adalah kunut di rakaat kedua waktu sholat subuh atau sholat akhir di separuh bulan Ramadan. Dan itu sunat ab'ad, tasahud awal dan kunut doa kunut. Sunat ab'ad itu adalah sunat yang apabila tidak dilakukan maka sebelum salat disunahkan sujud jahri. Terus misalkan boten tasahud awal, kemudian baru ingat di tasahud akhir, aku mau turun tasahud awal, maka nanti sebelum salat sujud sahwi. Sujud sahwi itu bisa kalau sujud 2 kali. Subhanallah bacaannya sunnah ya bacaannya subhanallah la yanamu wa la yasjudu. Setumpik setunggal mangsa ping 3 sae. Boten misalnya derek apa subhanallah la yanamu wa la yasjudu sujud sebelum salat. Itu sunnah ab'ad. Misalnya boten sujud gimana? Tetap sah. Karena sunnah apapun itu, baik sunnah ab'ad maupun ghairu ab'ad, tidak membatalkan sholat ketika tidak melakukan. Tapi jangan kemudian sunnah tadi sengaja tidak dilakukan, itu makruh. Bahkan bisa menghilangkan pahala sholat. Jadi sholat hanya sekedar kewajiban saja. Lalu ketika sholat subhana rabbiyal a'la ibadah diwaca ya sujud tok, kecuali yang belum bisa. Kalau sudah bisa ya baca. Siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dari doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma lima amanatana wa barik wa qina adzabannar.